Ya, buat kalian yang masih sering curhat di media sosial, apalagi kaum Facebook ya. Halo, nama gua Opik. Gua biasa dipanggil Gado atau apapun, karena kalau orang-orang manggil gua ganteng itu fitnah ya. Keseharian gua sekarang jadi tim kreatif di Sakata TV. Gue Oki Sunendar dan gue salah satu tim kreatif dari Sakata TV, channel YouTube. Yang menarik dalam hidup gua nggak ada sebenarnya yang harus dibicarain. Kalau gua nggak di sini, mungkin gua kerja di salah satu instansi yang ngurus tentang minyak-minyak lah. Apa yang menarik dari diri gue ya? Gue tuh orangnya idealis banget. Gue tuh nggak bisa kalau nerima ada aturan, ya selalu gue tabrak gitu. Ada aturan apapun di tempat kerja, gue selalu tabrak. Karena itu gue dari dulu pindah kerja gitu, sampai sekarang gue punya usaha sendiri dan alhamdulillah aturan yang dibikin sama gue ya nggak bisa gue tabrak karena itu gue yang bikin sendiri. Nah itulah idealis. Saat ini gue ngelakuin ya apa yang gue suka. Gue juga kadang tidur sesuka gue juga makan sesuka gue jalan sesuka gue. Terserah lah yang gue mau, yang gue suka ya gue lakuin aja. Dan apa ya yang lebih menarik dari diri gue tuh dari kecil udah kritis banget. Dari hal yang paling kecil sekalipun gitu, semenjak TK gue udah nanya sama orang tua gue tuh sebenarnya lahir dari mana gitu. Apa memang orang tua gue nemuin gue di tempat sampah, atau tiba-tiba ada kapal luar angkasa gitu, ada UFO datang ke rumah gue ngasihin anak, dan anak itu adalah gue gitu. Soalnya yang anehnya pas lagi SD gue cita-citanya pengen jadi astronot. Dan itu kenapa? Karena gue pengen nemuin planet gue di mana. Itu nggak tahu di planet Namek atau planet Saiyan, gue nggak tahu gitu. Masalah lain dari diri gue apa ya? Gue nggak pernah punya cita-cita untuk masa depan. Gue pengen ngejalanin hidup gue step by step. Apa yang gue lakuin sekarang ya buat gue hari ini. Untuk hari esok gue bodo amat lah mau kayak gimana. Nah itu yang menarik dari diri gue. Yang lainnya apa ya? Kadang gue juga suka banyak keresahan gitu, keresahan di diri gue. Kadang kalau lagi sendiri gitu, kalau tengah malam gitu suka mikir gitu, dunia ini kapan kiamatnya? Gue harus bahagia dengan hidup gue saat ini, terlepas dari siapa itu orang-orang yang ada di sekitar gue, siapa itu lingkungan yang ada di sekitar gue. Apa yang gue lakuin ya gue harus bahagia dulu, karena bagi gue kebahagiaan itu lebih utama daripada apapun. Materi bisa dicari, pasangan bisa dicari, teman bisa dicari juga. Kalau menurut gue lebih baik gue bahagia dulu lah. Mereka itu sebagai pelengkap kebahagiaan gue. Yang menjadi motivasi terbesar buat gue itu ngelihat kegagalan teman-teman. Kalau teman-teman ada yang gagal, gue seneng asli. Gue seneng banget kalau lihat ada teman gue yang gagal. Itu menjadi motivasi buat diri gue supaya berhasil. Dan memang alhamdulillah sekarang udah ada di tahap gue segini mah alhamdulillah lah berhasil gitu. Gue dilahirin ke dunia itu sendiri, nggak kenal siapapun, nggak kenal teman, nggak kenal orang tua gue juga kan. Kita nggak bisa milih kita lahir dari rahim yang mana. Gue juga pengen nanyain sesuatu gitu kan ke teman-teman. Lu kalau gagal hidup kayak gitu masih semangat nggak sebenarnya buat hidup? Terlepas dari itu ya mungkin gue menikmati aja lah. Buat apa sih kita ngejalanin hidup tanpa menikmati? Kayak kita ngelokin hubungan badan gak nikmati, rasanya tuh kayak gimana tuh, anjing kan. Gue nyesel gitu pernah kerja jadi honorer di sana. Kenapa? Karena ketika jadi honorer, yang anehnya gue tuh selalu ngerjain apa yang seharusnya bukan gue yang ngerjain gitu. Yang seharusnya dikerjain sama mereka, PNS yang digaji sama negara, lalu tiba-tiba jadi gue kok yang harus ngerjain semuanya gitu. Padahal yang digaji tuh mereka, bukan gue. Nah itu. Rokok itu adalah temen yang paling setia. Kenapa paling setia? Dia masih
dibakar aja dia masih diam. Dia gua bakar api, gua sedot dia diam aja gitu. Masih setia temenin gua selama gua masih punya duit. Gue juga pernah kerja jadi salah satu supervisor di mall terbesar di kota ini, dan alhamdulillah dari situ gue banyak kenal sama cewek-cewek. Karena jujur gue ngurusin anak-anak SPG dan ada kasihannya juga sih, apalagi kalau ada acara gerebek malam tuh sampai tengah malam, mereka pada pulang kan tengah malam, pulangnya lewat tengah malam gitu kan ya. Dari rasa kasihan inilah gue selalu minta supaya gue yang nganter mereka gitu. Kadang malam ini gue nganter si A, malam berikutnya gue nganter si B, dan malam berikutnya gue nganter si C gitu. Itu yang asiknya kerja di salah satu mall terbesar di kota ini. Kalau pasangan gue udah nggak setia ya gue cari lagi. Justru lebih nyaman curhat sama orang yang gak dikenal ketimbang sama orang yang dikenal, karena orang yang dikenal kebanyakan gak bisa dipegang omongannya, Bray. Sama kayak orang-orang yang punya utang sama kita, itu kebanyakan gak bisa dipegang omongannya. Kadang minjem 500, nanti gue balikin ya minggu depan, balikinnya tahun depan, bro. Dan gue juga pernah ngalamin kayak gitu sih. Terlebihnya kalian suka atau enggak ya bodo amat. Mau kalian nonton apa enggak juga gue bodo amat. Sebodo amat itu gue sekarang. Aja nggak ada yang istimewa dari diri gue selain bermusik, bikin lagu. Nah, bikin lagu juga gue kalau dapat sakit hati, Bray. Dulu kan lagi zaman sekolah gue adalah gitu sakit hati, zaman sebelum nikah gitu, sering sakit hati sama cewek gitu, sama perasaan cinta gitu kan, sering sakit hati. Nah, gue ngerasain hal itu, gue curahin di lirik lagu gitu, jadi lirik lagu. Dan mau enak atau enggak gue juga nggak peduli lah, yang penting gue bikin karya ya, tetaplah berkarya walaupun nggak enak didengar gitu. Sama juga dalam hal pemikiran gue lebih punya pemikiran yang bebas lah. Lu mau ngapain, kayak lu mau judi, kayak lu mau apa, kayak lu mau istilahnya ngelakuin hal-hal yang gak bermanfaat, bodo amat. Emang lu ngelakuin hal yang gak bermanfaat itu rugi buat gua, ya rugi buat lu tuh anjing. Dan gua paling gak suka sama orang yang kelihatan depan kita baik gitu, depan kita kayak semangat gitu kan, depan gua sendiri dia bikin status gitu di WhatsApp, status motivasi atau apa, padahal tai lah hidupnya. Gua tahu padahal tai, hidupnya penuh dengan gagal. Nggak usah kayak gitu lah. Kalau gagal ya terimain, gagal ya gagal aja gitu. Nggak usah lu gagal tapi sok-sokan motivasi diri lu. Itu justru ngapain ya? Kalau gagal terimain, apapun yang kita terima justru kita belajar gitu dari situ. Bukannya kita nggak belajar terus-terusan, udah gagal kita nggak belajar terus aja memotivasi diri, buat apa? Harusnya kalau udah gagal ya terimain, nah kita gagal, beneran gagal. Nah dari situ kita bisa mencoba lagi. Sekarang gue bodo amat lu mau istilahnya tertarik sama monolog gue, bodo amat, karena gue juga bodo amat sama diri gue. Buat kalian yang masih nulis kata-kata motivasi dan selalu bersembunyi di balik kata-kata bijak, kalian tolol, gelo, goblok, setan. Ini ngenahin orang mau nyebut goblok. Yang masih merasa hidup kalian itu susah, jangan diungkapin ke orang lain, men. Lu bangkit, gak usah lu ngasih motivasi diri orang padahal hidup lu susah. Lu harusnya kerja, bukan nyusahin orang buat baca status WA lu, status IG lu, tai. Ya, buat kalian yang masih sering curhat di media sosial, apalagi kaum Facebook ya, Instagram ya, WA kia, kalian masih nulis kesedihan kalian, masih curhatin kehidupan kalian di sana, kalian tolol, gelo, goblok. Jangan jadi beban untuk orang lain, apalagi jadi beban orang tua, apalagi jadi beban kehidupan. Lebih jangan lo jadi beban masyarakat,
apalagi jadi beban masyarakat. Ngapain lu? Ngapain? Modal apuk. Comot. Jangan jadi jukut riut. Tai kucing di gulaan sih. Jangan jadi wasing say. Kau dikap. Jangan pernah mengikuti apa yang motivator ucapkan, Karena yang mereka katakan adalah bohong. tai, Goblok. anjing. Jadilah inspirator buat hidup Anda sendiri. Jadilah inspirator buat orang lain. Jangan jadi motivator, karena motivator itu cuman bacot bisanya. Ngomong doang. Ngomong doang. Tai ucing Di gulaan. comot dage. Kalau kalian gak percaya, kita ajak motivator siapa yang ayo kita naik gunung sama-sama. Kita tinggalin dia sendirian di gunung. Bisa gak dia hidup? Capek mereka. Capek mereka. Ngomong doang. Ngomong doang. Jalan kagak. Cuman bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Kalau kayak gitu juga anak kecil bisa, bro. Iyalah, gua aja nggak mau. Jangan sampai kalian dapat makan dari hasil kekosongan hati orang lain. Masih mending lu makan dari kekosongan beras di rumah. Rek dahar naon kosong. Beas Janganlah kalian bersembunyi di balik kata-kata bijak, karena kata-kata bijak akan membunuhmu. Seperti rokok. Seperti rokok. Tapi mana masih ngarokok? Ya, dah butuh. Akur aing oge ngeunah. Isuk ngajen iklan. Iklan naon? Motivator membunuhmu, bukan rokok. Emang penting anjing buat gua. Gak penting lu mau cari-cari gua, lu mau korek-korek kesalahan gua, gak penting anjing. Buat lu juga gak penting. Emang lu tahu hal-hal tentang gua, keburukan gua, itu buat kebanggaan bagi lu, ngasilin duit bagi lu? Enggak. Itu cuma wasting time man buat lu. Buat apa sih? Lu mau ngapain juga bodo amat. Bukan kita gagal lalu memotivasi diri gitu dengan nulis-nulis kata-kata motivasi dari orang lain. Itu nonsense, bro.